Oke, halo semuanya. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan beberapa hal, terutama terkait perbandingan trigonometri di beberapa kuadran yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, mengingat kembali bahwa dalam sebuah segitiga seperti ini, kita bisa tahu bahwa sinus theta adalah Y per R, cosinus theta X per R, tangen theta itu adalah Y per X. Nah, sinus itu memiliki kebalikan yaitu kosekan theta. Atau kosekan theta itu sama dengan 1 per sinus theta. Sehingga tinggal dibalik saja bahwa kosekan theta adalah R per Y. Karena sekan theta itu adalah kebalikan dari kosinus theta, maka nilai dari sekan theta adalah R per X. Dan nilai kotangen theta itu adalah kebalikan dari tangen theta, sehingga diperoleh X per Y. Nah, dari data tadi, maka kita peroleh bahwa kosekan theta itu 1 per sinus theta, sekan theta itu 1 per cos theta, dan kotangen theta itu adalah 1 per tangen theta. Oke, selanjutnya, karena nilai tangen theta itu adalah Y per X, di mana Y itu ada hubungannya dengan sinus. Kita ambil bahwa Y itu diambil dari Y per R, dan X diambil dari X per R. Nah, kalau keduanya kita bagi dengan R seperti ini, kan Y per R per X per R. Di mana Y per R adalah sinus, dan X per R adalah kosinus. Sehingga diperoleh bahwa tangen theta itu adalah sinus theta dibagi kosinus theta. Oleh karena itu, jika dilihat dari sebuah lingkaran, sumbu Y itu diperoleh dari mana? Nah, kita operasikan aljabar dari sinus theta sama dengan Y per R. Sehingga diperoleh Y itu sama dengan R sin theta. Dan X itu sama dengan R cos theta. Oke, kalau kita lihat dari segitiga POQ, di sini merupakan segitiga siku-siku, di mana berlaku teorema Pythagoras. Nah, dalam teorema Pythagoras, maka diperoleh PO kuadrat itu sama dengan OG kuadrat ditambah QP kuadrat. Di mana PO itu adalah R, OQ adalah X, dan PQ adalah Y. Sehingga kalau kita bisa sederhanakan, diperoleh X tadi adalah R cos theta dan Y itu adalah R sin theta. Maka kita substitusikan saja. Sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan R sin theta dikuadratkan ditambah R cos theta dikuadratkan. Sehingga kalau disederhanakan, diperoleh R kuadrat sama dengan R kuadrat sin theta, sin kuadrat theta ditambah R kuadrat cos kuadrat theta. Karena pada ruas kanan ini sama-sama terdapat R kuadrat, maka kita distributifkan sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan R kuadrat kali sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Jika bagian ini kita dibagi oleh R kuadrat, maka diperoleh 1 sama dengan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Maka kita peroleh sebuah nilai baru yaitu sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, dari rumus tadi, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1, kita akan jabarkan menjadi 2 hal. Nah, yang pertama, ketika kedua ruas kita bagi cos kuadrat theta. Sehingga sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Nah, sin theta per cos theta itu kita tahu bahwa tangen theta. Sehingga kalau sin kuadrat theta dibagi dengan cos kuadrat theta, itu kita peroleh bahwa menjadi tangen kuadrat theta. Kemudian cos kuadrat theta dibagi dengan cos kuadrat theta adalah 1. Dan 1 dibagi cos kuadrat theta adalah 1 per cos kuadrat theta. Nah,
1 per cos kuadrat theta. 1 per cos theta itu sama dengan sekan theta. Sehingga diperoleh bahwa 1 per cos kuadrat theta adalah sekan kuadrat theta. Nah, sehingga kita peroleh identitas trigonometri yang berikutnya, yaitu tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Kemudian, kalau misalnya kita bagi dengan sin kuadrat theta, nah, maka diperoleh sin kuadrat theta per sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta per sin kuadrat theta sama dengan 1 per sin kuadrat theta. Di mana ini hasilnya 1, cos per sin itu adalah kebalikannya tangen, sehingga menjadi kotangen theta. Sehingga ini menjadi kotangen kuadrat theta, dan 1 per sin itu adalah kosekan theta. Sehingga diperoleh kosekan kuadrat theta. Oleh karena itu kita punya 3 identitas trigonometri. Yang pertama, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Yang kedua, tan kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Dan yang ketiga, 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, cos alfa dikali dengan 1 min tangen alfa itu sama dengan cos alfa min sin alfa. Nah, langkah membuktikan itu kita ubah ruas kiri di otak-atik menjadi ruas kanan. Atau ruas kanan di otak-atik menjadi ruas kiri. Tidak diperbolehkan untuk mengubah kedua ruas sehingga menemukan persamaan baru. Sehingga dari yang A ini, nah, kali ini kita ubah ruas kirinya. Ini kita kalikan atau kita distributifkan sehingga cos alfa kali 1 itu cos alfa. Cos alfa kali tangen alfa adalah cos alfa tangen alfa. Di mana tangen alfa itu adalah sin per cos. Nah, maka ini bisa disederhanakan. Sehingga terbukti bahwa hasil akhirnya adalah cos alfa min sin alfa. Nah, kemudian soal yang berikutnya, ini akan Ibu ubah dari ruas kiri terlebih dahulu. Sin pangkat 4 alfa min sin kuadrat alfa. Nah, sin pangkat 4 alfa itu diubah menjadi sin kuadrat alfa dikuadratkan. Sehingga sin kuadrat alfa, kita tahu tadi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu adalah 1. Maka kalau sin kuadrat alfa adalah 1 min cos kuadrat alfa. Kalau dikuadratkan diperoleh seperti ini. Nah, sehingga kalau dikuadratkan diperoleh 1 min 2 cos kuadrat alfa plus cos pangkat 4 alfa. Dikurangi 1 ditambah cos kuadrat alfa. Kalau disederhanakan menjadi cos pangkat 4 alfa dikurangi cos kuadrat alfa. Atau dengan penyelesaian lain, bahwa nilai sinus kuadrat alfanya kita distributifkan. Sehingga diperoleh hal yang sama seperti ini. Nah, contoh soal berikutnya jika seperti ini. Kita tahu bahwa tangen 90 min A itu adalah kotangen A. Maka ini kita ubah menjadi kotangen A. Dikali tangen A, kemudian kotangen 90 derajat dikurangi A, itu sama dengan tangen A. Sehingga kotangen A itu sama dengan 1 per tangen A. Nah, ini bisa disederhanakan, maka diperoleh adalah 2. Maka ini sudah terbukti. Nah, selanjutnya, kalau identitas trigonometri dari cos kuadrat alfa dikali 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ruas kanan itu kan hanya ada satu nilai, yaitu 1. Maka ini sulit untuk dibuktikan. Maka kita buktikan dari ruas kiri. Nah, kalau dari ruas kiri, 1 plus tangen kuadrat alfa kita tahu pada identitas trigonometri, yaitu sekan kuadrat alfa. Nah, di mana sekan kuadrat alfa itu adalah 1 per cos kuadrat alfa. Maka ini bisa disederhanakan, maka terbukti bahwa cos kuadrat alfa dikalikan 1 plus tangen kuadrat alfa itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk yang soal ini. Nah, kali ini kita ubah dari kita samakan penyebutnya pada ruas kiri. Sehingga kalau disamakan penyebutnya,
yang depan, suku depan, itu kita kali dengan 1 plus sin alfa per 1 plus sin alfa. Dan yang belakang menjadi dikalikan dengan 1 min sin alfa per 1 min sin alfa. Sehingga kalau diperoleh, maka cos alfa plus cos alfa sin alfa dibagi dengan 1 min sin kuadrat alfa. Dikurangi yang ruas belakang, ini cos alfa min cos alfa kali sin alfa per 1 min sin kuadrat alfa. Nah, kalau disederhanakan, ini kita jadikan satu kesatuan saja menjadi seperti ini. Nah, 1 min sin kuadrat alfa itu kita tahu bahwa dia adalah cos kuadrat alfa, maka ini diganti dengan cos kuadrat alfa. Lalu, yang atas ini kan ada cos alfa sin alfa dan cos alfa sin alfa, berarti kan ada 2 cos alfa sin alfa. Cos alfa min cos alfa berarti kan habis, berarti sisa 2 cos alfa sin alfa. Nah, cos alfanya ini bisa disederhanakan, maka diperoleh 2 sin alfa per cos alfa. Di mana kita tahu sin alfa per cos alfa adalah tangen alfa. Maka terbukti bahwa 2 tangen alfa itu sama dengan persamaan yang tadi. Nah, ini adalah clue-clue pada identitas trigonometri. Yang pertama, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kemudian 1 plus kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Dan tangen kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Yang menjadi catatan adalah kita harus mengubah ruas kiri sama diubah sehingga menjadi ruas kanan atau ruas kanan yang diubah sehingga diperoleh ruas kiri. Nah, demikian informasi terkait identitas trigonometri pada pertemuan kali ini.